sehingga bisa mencapai apa yang kalian impikan. Jadi sama dengan kelas kalian yang kalian tempati sekarang menuntut ilmu untuk membantu kalian menjadi karakter yang baik. Kita harus menumbuhkan budaya positif dalam kelas ini. Mau tidak kelas kalian ada budaya positifnya? Sekarang Ibu ingin mengarahkan kalian. Kita kali ini akan mengadakan kegiatan curah pendapat, brainstorming. Kalian akan menuliskan kira-kira apa nih yang kalian impikan di kelas kalian sehingga di kelas ini kalian nyaman, kemudian bahagia dalam menerima pelajaran. Saya akan bagikan stick note dan kalian akan menuliskan di sini. Saya bagikan mulai dari sekarang ya. Oke. Nah, bagaimana anak-anak sudah dapat semua stick note-nya? Oke. Nah, untuk tahap pertama, silakan kalian menulis di stick note-nya itu kira-kira apa nih kelas yang kalian impikan. Saya persilakan mulai dari sekarang. Silakan. Sudah? Sudah? Sudah Bu. Oke. Coba diangkat. Oke. Nah, sekarang saya akan persilakan satu persatu untuk menyebutkan apa impian kelas impiannya. Silakan. Ya, langsung saya berdiri. Ya. Oke, perkenalkan, nama saya Utami Ramadhani Mesir. Kelas yang saya impikan yaitu kelas yang melek teknologi. Oke. Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana. Kelas impian adalah kelas yang peduli. Ya. Oke, lanjut. Langsung saja disebut kelas impiannya. Kelas impian saya kelas yang disiplin, kompak, dan beradab. Oke. Lanjut. Ya. Perkenalkan, nama saya Nur Atifah. Kelas impian saya kelas yang tidak ada bullying. Tidak ada bullying. Oke. Next. Kelas impian saya kelas yang bersih, indah, dan nyaman. Oke. Lanjut. Kelas impian saya kelas yang menghargai perbedaan. Oke. Lanjut. Kelas impian saya adalah kelas yang kompak. Oke. Lanjut. Ya. Kelas impian saya kelas yang religius. Religius. Oke. Lanjut. Farah. Ya. Perkenalkan, nama saya Farah Ramadhani. Kelas impian saya adalah kelas yang berprestasi. Oke. Kelas yang berprestasi. Masih ada? Silakan. Perkenalkan, nama saya Iza Febrianti. Kelas impian saya adalah kelas yang aman dan tentram. Aman dan tentram. Lanjut. Kelas impian saya adalah kelas wirausaha. Kelas yang berwirausaha. Lanjut. Kelas impian saya kelas yang beradab. Oke. Lanjut. Kelas impian saya kelas yang aman. Oke. Sudah oke. Oke. Jadi tadi sudah ada beragam kelas impian yang kalian curahkan, yang kalian utarakan. Nah, untuk mencapai kelas impian itu, kita butuh keyakinan kelas. Seperti yang saya katakan tadi bahwa keyakinan itu bukan hanya sekedar
kami mampu menjaga diri untuk tidak menghina teman. Sedangkan nilai kebajikan saya menghargai dan kontrol diri. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Nur Fatma. Keyakinan kelas saya, kami yakin mampu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nilai kebajikannya bergotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Fitria. Keyakinan kelas saya adalah kami yakin mampu menghargai perbedaan adat dan agama. Nilai kebajikan saya adalah toleransi. Perkenalkan, nama saya Alia. Keyakinan kelas saya, kami yakin mampu mengikuti kegiatan-kegiatan membawakan nama kelas. Nilai kebajikan saya percaya diri, kreatif, dan kerja keras. Perkenalkan, nama saya Jumadia. Keyakinan kelas saya, kami yakin mampu selalu berdoa sebelum dan setelah belajar. Nilai kebajikan saya berdoa yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Hera Rahman. Keyakinan kelas saya, kami yakin kami tidak ribut di saat guru sedang menerangkan pembelajaran. Nilai kebajikan, kompak, saling menghargai, sopan. Perkenalkan, nama saya Hora Ramadhani. Keyakinan kelas saya adalah kami mampu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Sedangkan nilai kebajikan adalah antusias dan tanggung jawab. Oke, baik, nama saya Utami Ramadhani Musir. Keyakinan kelas saya, kami yakin bahwa kami mampu menyimpan HP saat belajar dan menggunakan dalam pelajaran jika ada arahan dari guru. Nilai kebajikan, komitmen, dan perlu tanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Mursyida. Keyakinan kelas saya, kami yakin mampu mendengarkan perkataan guru. Nilai kebajikan, menghargai, hormat, dan santun. Perkenalkan, nama saya Indah Febrianti. Keyakinan kelas kami yaitu kami yakin mampu saling menghargai sesama teman. Nilai kebajikan, hormat, dan santun. Perkenalkan, nama saya Manjawati. Keyakinan kelas saya, kami yakin mampu berusaha dan nilai kebijakan saya kreatif dan inovatif. Perkenalkan, nama saya Indra Ramadhani. Keyakinan kelas saya, kami yakin mampu menjaga barang yang ada di kelas. Nilai kebajikan, keamanan. Perkenalkan, nama saya Mardiana. Keyakinan kelas kami yakin mampu saling peduli sesama teman. Nilai kebajikan, dermawan, dan suka menolong. Baik, terima kasih atas semua pendapat yang telah kalian paparkan. Itu sangat luar biasa. Berikan dulu tepuk tangan. Selanjutnya di papan Ibu sudah memberikan 3 tempat. Yang pertama adalah keyakinan kelas, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ada dalam keyakinan kelas yang sudah kalian paparkan. Dari keyakinan kelas dan nilai
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Oh, sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan diri untuk bergabung bersama-sama dengan kita semua, bergabung di udara ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama untuk mengikuti kegiatan, salah satu rangkaian kegiatan program guru penggerak yang alhamdulillah salah seorang dari sekolah kita, guru hebat Polman, guru hebat Provinsi Sulawesi Barat, atas nama Ibu Marni, akan melakukan pengimbasan setelah beberapa bulan lamanya, bulan terakhir ini mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua untuk mari memperbanyak kiriman salawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita kirimkan itu menjadikan kita sebagai hambanya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, kemudian para wakil kepala sekolah yang sempat bergabung pada malam ini, para ketua jurusan, wali kelas, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak tempat satu persatu kami sebutkan namanya. Marilah kita buka kegiatan pengimbasan malam ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengar arahan pengantar singkat dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala SMK Negeri Limboro. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Ya, baik Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita bisa bertemu dalam media Zoom pada malam ini tanpa mengurangi makna dari kegiatan tersebut. Ini adalah salah satu kegiatan yang sangat positif yang patut kita apresiasi. Ini adalah kegiatan yang sangat positif bagi perkembangan sekolah kita. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita jadikan sebagai suri tauladan untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya pada kesempatan ini dalam kegiatan pengimbasan salah ya. Tentunya kegiatan kita pada malam ini adalah merupakan kegiatan yang positif untuk kita dengarkan bersama. Nantinya akan secara teknis oleh salah satu guru penggerak dari SMK Negeri Limboro atas nama Marni Ahmad, yang dimana nantinya juga ada yang menyusul ya calon guru penggerak atas nama Pak Salihun. Mudah-mudahan untuk seleksi berikutnya bisa melewati seleksi itu dan dinyatakan sebagai guru penggerak. Ya, tentunya kapasitas saya sebagai pimpinan sekolah, saya memberikan apresiasi yang begitu besar kepada Bapak
dan Ibu semua atas kehadirannya pada malam ini dalam rangka untuk mengikuti pengimbasan yang akan dibawakan oleh Ibu Marni. Ini adalah salah satu guru hebat ya di sekolah kita, di mana pada malam ini akan memberikan kita semua arahan, kemudian bagaimana budaya positif yang bagaimana yang nanti akan kita terapkan di sekolah. Nah, tentunya sekaitan dengan kegiatan kita pada malam ini ada hubungannya dengan nantinya dalam waktu dekat, ya sementara berproses, yaitu kita dalam masa penyusunan dokumen untuk persiapan akreditasi sekolah, di mana tadi pagi saya sudah membaca sebahagian item-item apa yang akan kita lengkapi di dalamnya, dan saya kira ini ada hubungannya dengan materi pada malam ini, di mana kita ketahui bersama bahwa ada banyak hal yang nantinya kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dalam penerapan budaya positif di sekolah, ya, di mana ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah ada beberapa contoh ya yang kita bisa sampaikan pada kesempatan ini, dan untuk teknisnya nanti saya kira Martin itu akan menjelaskan lebih detail. Pertama, salah satu kebiasaan atau budaya positif yang kita bisa terapkan di sekolah adalah bagaimana kita membiasakan siswa untuk melakukan pembiasaan 5S yang kita istilahkan. Yang pertama itu senyum, kemudian sapa, salam, sopan, dan santun. Dan itu kegiatan-kegiatan ini saya pikir sudah berjalan di sekolah melalui kegiatan-kegiatan piket, di mana dalam salah satu kegiatan di dalamnya adalah bagaimana kita menyambut siswa di pintu gerbang dengan memberikan senyum, kemudian menyapa dan memberikan saling salam antara guru dengan peserta didik. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan budaya positif di sekolah. Nah, tentunya bukan itu saja. Ada beberapa item-item tadi yang kita sempat baca di instrumen akreditasi, di mana salah satunya juga adalah bagaimana kita sebelum melakukan pembelajaran, kita melakukan mengarahkan untuk siswa melakukan doa bersama, kemudian masuk dalam ruangan mengucapkan salam. Itu juga merupakan salah satu budaya positif yang bagus kita terapkan. Dan mudah-mudahan nantinya dengan kehadiran salah satu rekan kita dalam yang terdaftar sebagai guru penggerak ini bisa membawa aura yang positif, perkembangan yang positif untuk kemajuan sekolah kita. Nah, itu tentu kita harapkan kita semua supaya bagaimana kita mengembangkan sekolah kita, ya. Jadi diperlukan secara kolektif kebiasaan-kebiasaan ini bukan hanya dilakukan 1-2 orang, tapi bagaimana secara kolektivitas kita bergerak dan memberikan contoh kepada murid. Salah satu yang sangat penting juga yang perlu kita terapkan dalam budaya positif ini adalah bagaimana kita membentuk kedisiplinan. Karena kedisiplinan ini bukan hanya sasarannya bukan hanya di peserta didik saja, tapi bagaimana kita memberikan contoh yang positif kepada siswa. Nah, ini yang sangat perlu kita terapkan. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita pada malam ini kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih banyak tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Tentunya secara teknis kami harapkan dari Ibu Marni untuk menyampaikan secara detail bagaimana budaya positif itu kita terapkan di sekolah sehingga sekolah kita bisa semakin maju dan semakin maju demi untuk perkembangan peserta didik kita semua. Jadi
Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua atas perhatian dan upaya proaktifnya dalam kegiatan ini. Atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas arahan dan harapan yang telah disampaikan. Marilah Bapak Ibu sekalian kita masuki acara inti pada malam hari ini. Mari kita dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Marni Ahmad, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Polewali Mandar. Baik. Kami berharap bahwa kita bisa menyimak baik-baik materi ini karena saya yakin dan percaya bahwa materi yang akan disampaikan pada malam hari ini akan sangat penting dan tentunya akan disampaikan oleh orang yang hebat yang telah mendapatkan pendidikan yang khusus di bidang ini. Untuk tidak berlama-lama lagi, kami kepada Ibu pemateri, Ibu Marni, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih banyak atas panduan dari Bapak Moderator. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama bertemu di ruang virtual ini dalam rangka melaksanakan kegiatan seperti yang sudah saya share di grup bahwa malam ini kita akan mengadakan kegiatan pengimbasan materi yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan SMK Negeri Limboro, Bapak Rudi Yunus SPD MPD yang telah mensupport segala kegiatan saya selama menjalani program Guru Penggerak. Kemudian terima kasih selanjutnya telah memberikan arahan dan pembuka yang sangat luar biasa mengenai apa-apa saja yang akan saya bawakan pada malam hari ini. Kemudian teristimewa seluruh rekan-rekan saudara-saudara saya yang bergabung di Zoom ini yang pada malam hari ini telah rela meluangkan waktu bersama kita dalam ruang virtual ini dalam rangka melaksanakan hal baik. Tentu saja kita lihat dari judulnya saja bahwa yang akan kita share pada malam ini adalah budaya positif, jadi tentu saja ini akan berkaitan dengan hal-hal baik. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, izin share screen materi yang akan saya bawakan. Tapi Bapak Ibu, apakah slide-nya sudah muncul? Sudah. Baik. Sudah. Ya, Sudah, oke. Bu. Baik, langsung saja materi yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah berkaitan dengan budaya positif yang bisa diciptakan di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Sebelum kita masuk ke esensi tentang apa itu budaya positif, tentu saja ini di antara kita semua sudah bisa membayangkan bahwa di sini tentang kata budaya berarti ini adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah kepercayaan. Sedangkan budaya positif ini terkhusus pada sebuah budaya yang diharapkan muncul di lingkungan pendidikan atau sekolah. Untuk budaya positif ini tentu saja dilakukan dengan melakukan beberapa aksi. Untuk budaya positif di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, kemudian ada materi 5 posisi kontrol restitusi, kemudian ada segitiga restitusi. Nah, seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, tentu saja kita harus mulai dari kata disiplin. Nah, sekarang di sini ternyata ada kata disiplin positifnya juga. Jika misalnya selama ini kita biasanya hanya mendengar kata disiplin, di sini ada kata disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Mari kita simak secara bersama-sama. Menurut Gianni Gozan, dia mengatakan bahwa
disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Artinya seperti ini, ketika kita melihat orang-orang yang setiap harinya itu disiplin, mungkin orang-orang itu memiliki tujuan masing-masing memiliki tujuan. Seperti yang dikatakan tadi sama Bapak Pimpinan bahwa ini materi ini bersifat universal. Artinya walaupun sasaran utama membentuk budaya positif itu adalah peserta didik, karena yang kita mau ciptakan adalah karakter baik dari peserta didik, tapi bisa jadi ini juga menjadi sebuah ilmu kepada kita sebagai bagian dari sekolah. Nah, untuk melakukan disiplin itu, menurut Gianna Gosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, jadi kalau ada orang disiplin itu kadang-kadang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya seperti ini nih, ada anak-anak atau ada peserta didik yang datang jauh lebih awal di pagi-pagi karena sebenarnya dia takut akan dihukum. Dia takut akan dihukum, dia takut akan ditegur. Jadi dia disiplin sebenarnya untuk menghindari hukuman. Nah, itu dia tujuannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya bagaimana ini? Misalnya ada anak-anak datang cepat-cepat datang ke sekolah mungkin karena ada iming-iming, misalnya diiming-iming oleh orang tuanya kah, misalnya ketika selama 1 bulan berturut-turut kamu datang ke sekolah kemudian tidak pernah terlambat, saya akan memberikan sebuah misalnya handphone kah atau apa, berarti yang dia lakukan itu adalah karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang ketiga yang berhubungan dengan disiplin, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya di sini ada seseorang yang melakukan disiplin itu betul-betul bersumber dari dalam dirinya sendiri. Nah, berkaitan dengan kata disiplin positif, yang diharapkan di sini adalah posisi ketiga ini, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mengapa? Karena ketika kita melakukan disiplin, bersumber dari dalam diri kita sendiri tanpa ada tendensi dari luar, berarti itulah yang disebut dengan disiplin positif. Selama kita melakukan disiplin tapi masih ada faktor eksternalnya, misalnya kita takut mendapat teguran, misalnya saya harus datang cepat ke sekolah karena tidak enak nanti ditegur sama pimpinan, misalnya seperti itu, berarti itu belum masuk ke dalam kategori disiplin positif. Mungkin disiplin tapi belum positif. Yang dibutuhkan untuk menyempurnakan budaya positif di sekolah adalah yaitu disiplin positifnya. Nah, untuk poin ketiga ini dikatakan di sini bahwa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira nilai-nilai apa nih yang sebenarnya harus anak-anak percayai sehingga menumbuhkan karakter baik? Ini dia. Kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi kita tidak usah membahas banyak nilai karena nilai ini sebenarnya ada banyak sekali. Cukup kita terawang saja ke profil pelajar Pancasila. Walaupun mungkin kita belum melaksanakan kurikulum merdeka, tapi tidak ada salahnya kita melihat apa sih yang ingin dituju oleh profil pelajar Pancasila itu, apa sih yang ingin dituju oleh kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka tujuan utamanya adalah ingin mencapai profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional, di mana dalam profil pelajar Pancasila ini terdapat 6 nilai-nilai kebajikan. Di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah yang diharapkan supaya anak-anak yang kita didik di sekolah itu tidak hanya semata-mata pada prestasi nilai saja, tetapi lebih kepada ada hal yang jauh lebih sempurna, bukan hanya ilmu, tapi harus dibina juga adabnya. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang akan dijadikan fondasi ketika kita akan melakukan budaya positif di sekolah. Ini dasarnya ketika kita mau melakukan budaya positif di sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi nanti akan ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Apa nih yang mau kita sepakati untuk menuju
budaya positif, karena budaya itu kan terbentuk ketika itu dilakukan secara berkesinambungan hingga menjadi sebuah kebiasaan dan harus ada nilai yang kita percayai di dalamnya. Oke, untuk melakukan disiplin positif di sini dari materi yang saya dapatkan itu kita harus melakukan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Perilaku warga kelas akan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, maka langkah awal yang dapat dilakukan adalah perlu diciptakan dan disepakati keyakinan. Kalau keyakinan kelas ini, terus terang ini adalah materi baru yang saya dapatkan di program Guru Penggerak. Kalau yang kita laksanakan keseharian kita yang kita laksanakan di sekolah itu adalah peraturan sekolah. Ternyata ini adalah hampir sama dengan keyakinan kelas ini. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja atau peraturan sekolah atau tata tertib sekolah saja? Nah, begini penjelasannya. Kalau dia peraturan kelas atau tata tertib kelas itu tendensinya seperti mengatur. Misalnya dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Itu konotasinya lebih ke mengatur seperti itu. Sedangkan kalau keyakinan kelas, dia lebih anak-anak diarahkan untuk memunculkan sesuatu keyakinan dalam dirinya yang betul-betul keyakinan itu mereka bisa laksanakan. Kalau misalnya tadi dilarang membuang sampah di sembarang tempat, kalau keyakinan itu bentuknya seperti ini, saya yakin mampu menjaga kebersihan ruang kelas. Kalau peraturan kelas, bunyinya seperti ini, dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Namun, di sini saya tidak mengatakan bahwa peraturan kelas yang sudah ada atau tata tertib itu adalah hal yang salah. Namun ini adalah ilmu baru yang mungkin bisa kita kombinasikan dengan yang sudah ada. Karena tidak mungkin juga ketika kita mendapatkan ilmu baru itu serta-merta langsung secara instan bisa kita laksanakan. Cuma ini adalah sebuah ilmu yang mungkin bisa kita terapkan di sekolah. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Nah, itu tadi alasannya mengapa keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Karena nilai keyakinan kelas itu jauh lebih muncul dari dalam diri siswa itu sendiri, bukan dari faktor eksternal. Kemudian, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Mengapa tanpa makna? Karena hal-hal yang mereka lakukan ternyata itu hanya faktor dari luar. Seperti itu. Nah, ketika kita berada di sekolah, kemudian kita berusaha untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, kita pasti tidak pernah lepas dari yang namanya permasalahan siswa. Nah, untuk menumbuhkan budaya positif, kita juga harus memberikan perlakuan yang tepat terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa. Oleh karena itu, bagusnya kita tahu dulu nih, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam diri siswa itu. Nah, di sini Dr. William Glasser menyebutkan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mereka lakukan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan untuk kita, kebutuhan dasar kita. Apa saja kelima kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Keempat, kebutuhan kesenangan. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kalau kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya di sini adalah makan, minum. Jadi ini kalau misalnya ada yang bermasalah siswa kita, mungkin bisa dideteksi dulu. Dia bermasalahnya di mana, kebutuhan apa kira-kira yang tidak terpenuhi dalam dirinya sehingga dia membuat sebuah kesalahan. Selanjutnya, ketika anak-anak mendapatkan masalah, tentu saja kita akan melakukan sebuah perlakuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada beberapa hal yang sering kita lakukan di sekolah. Ya, di antaranya adalah pertama mungkin ada hukuman, ada konsekuensi, dan ini yang baru
dan ini juga baru saya dapatkan di PGP, yaitu tentang restitusi. Restitusi ini mungkin pernah kita lakukan, tapi istilahnya mungkin baru di telinga kita. Kalau hukuman itu seperti apa sih? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, kemudian guru mengambil tindakan yang tidak pernah disepakati sebelumnya. Tidak pernah disepakati sebelumnya. Misalnya guru olahraga nih, misalnya ada siswa yang terlambat kelilingi lapangan sebanyak 20 kali. Itu kan mungkin tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka itu disebut dengan hukuman. Kemudian konsekuensi ini, kalau konsekuensi ini mungkin sering kita lakukan, apabila anak-anak ada yang bermasalah ketika sebelumnya sudah diberitahu, kemudian dilanggar, ya tentu saja ada konsekuensinya. Kalau misalnya harus dihukum, ya kalau misalnya ini pasti ada, pokoknya harus ada konsekuensinya. Misalnya kalau Anda tidak menyelesaikan catatan dalam minggu ini, ya Anda tidak boleh tidak dipersilahkan masuk ke kelas, berarti itu adalah sebuah konsekuensi. Nah, itu hal-hal yang sering dilakukan dalam yang biasa kita lakukan di sekolah. Nah, yang terakhir ini adalah yang baru, restitusi. Restitusi. Nah, kira-kira apa sih ini restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau yang lebih kuat. Penanganannya berdasarkan keyakinan kelas. Artinya di sini, kalau hukuman itu harus ada tindakan kepada anak-anak, konsekuensi juga begitu. Kalau restitusi tidak. Restitusi ini mengandalkan komunikasi yang baik dengan peserta didik, tapi di sini ada tapinya, harus dibentuk keyakinan kelas dulu. Karena untuk melakukan restitusi ada dasarnya adalah keyakinan kelas. Ketika mereka melakukan kesalahan, kembalikan dia ke keyakinan kelasnya. Biarkan anak-anak mandiri mencari solusi kepada apa yang mereka perbuat, kesalahan apa yang mereka perbuat, kita restitusi. Cari solusinya, biarkan dia berpikir solusi apa yang mau dia lakukan untuk dirinya. Dan keyakinan kelas itu sendiri dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impiannya. Kemudian, ini adalah 5 posisi kontrol restitusi guru di sekolah. Nah, ini ada 5 di sini. Yang pertama posisi penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi kontrol teman, posisi sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, ini sudah diurutkan mulai dari yang terbawah ke yang paling tinggi posisinya. Yang pertama di sini saya coba untuk posisi penghukum. Posisi penghukum di sini kadang-kadang guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini tentu saja tidak akan masuk ke dalam kategori menumbuhkan budaya positif. Karena ini masuk ke dalam perilaku kontrol yang negatif. Jadi kalau kita mengontrol anak-anak dengan cara menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berarti itu masuk ke dalam perilaku kontrol negatif dan diupayakan untuk tidak dilakukan di sekolah. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya itu ciri-cirinya dia lebih sering berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Contohnya misalnya gurunya mengatakan, saya sangat kecewa sama kamu. Ternyata perilaku seperti itu juga masuk ke dalam kategori perilaku kontrol negatif. Jadi dia masuk ke dalam identitas gagal. Ini yang saya sampaikan bukan dari saya pribadi ya, tapi ini adalah ilmu yang saya dapatkan di program guru penggerak. Jika misalnya nanti Bapak Ibu punya referensi lain, bolehlah nanti kita komunikasikan lebih jauh. Lanjut, kalau guru berada di posisi teman, ini biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya dia jauh memposisikan dirinya lebih dekat dengan siswa, misalnya ya sudah nanti Bapak Ibu bantu. Nah, seperti itu. Ini sudah masuk dalam perilaku kontrol positif. Namun, ini masih tergolong ke dalam motivasi eksternal karena anak-anak masih akan tergantung sama gurunya. Sama dengan pemantau. Pemantau itu dia gurunya lebih sering berbuat, menghitung dan mengukur. Apa yang dihitung? Kalau pemantau itu dia menghitung segala aktivitas siswa secara administrasi. Misalnya, sudah berapa kali kamu melanggar? Sudah berapa kali kamu melanggar, berarti kamu harus diberikan hukuman atau apa.
Kalau misalnya sudah berapa kali kamu melakukan sebuah prestasi, kamu harus diberikan reward begitu. Jadi kalau pemantau ini lebih kepada hal-hal yang berbau konsekuensi. Kalau kamu berbuat salah ya hukuman, kalau jauh lebih baik harus diberikan mungkin reward atau penghargaan. Tapi ini ternyata masih tergolong dalam motivasi eksternal, karena ketika tidak ada itu, maka tidak ada tujuannya anak-anak. Dia hanya mengejar itu, misalnya mengejar rewardnya saja atau menghindari hukumannya saja. Nah, di sini posisi yang diharapkan dalam budaya positif adalah posisi manajer. Dari katanya saja pasti sudah kita bisa bayangkan, kalau misalnya dalam sebuah perusahaan manajer berarti posisinya tertinggi dong. Nah, sama di sini posisi kontrol restitusi yang tertinggi adalah manajer. Ketika kita sudah mampu berada di posisi manajer, berarti itu adalah posisi yang paling bagus. Apa sih yang dilakukan oleh manajer ini? Yang dilakukan oleh manajer di sini hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, membangun komunikasi yang baik. Kok bisa ya? Dia hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tapi bisa masuk ke dalam golongan yang paling tinggi. Kenapa? Karena di sini tadi dimulai dari keyakinan kelas. Kita bangun karakternya anak-anak, bukan dari peraturan, tapi kita bangun sesuatu dari dalamnya. Nah, seperti itu. Dan itu bisa dilakukan untuk mengatasi masalah seperti yang saya katakan tadi di restitusi. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah siswa menuju ke budaya positif. Materi segitiga restitusi mungkin sudah pernah dilakukan, apalagi mungkin yang sering berhubungan dengan siswa, misalnya guru BK, kesiswaan, dan mungkin kita semua pernah melakukannya. Namun di sini namanya baru kita ketahui. Seperti itu. Jadi segitiga restitusi di sini adalah cara yang digunakan untuk mengatasi masalah siswa dalam budaya positif. Apa saja yang dilakukan pada segitiga restitusi? Yang pertama adalah, sini saya bisa perbesar dulu sedikit. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika ada anak-anak bermasalah, kita jangan langsung membuat orang semakin merasa bersalah atau semakin stres. Ketika orang berada dalam masalah itu biasanya emosinya tidak terkontrol. Jadi tugas kita di sini adalah kita harus stabilkan dulu identitasnya. Yang hal-hal yang biasa disampaikan pada posisi menstabilkan identitas adalah seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya pada saat itu mungkin anak-anak langsung merasa bahwa dia punya tempat begitu, tidak terlalu terkucilkan. Setelah dia stabil, langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah dia stabil, kita cari nih tindakan salah apa yang dilakukan. Nah, kita tanyakan dengan beberapa pertanyaan pemantik yang kira-kira tidak menyakiti hatinya dan dia mau mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, seperti ini. Kamu tentu punya masalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dengan begitu, mungkin anak-anak akan terpancing untuk mengeluarkan perasaan aslinya. Setelah dia mengakui kesalahannya, kemudian kita lanjut ke menanyakan keyakinan. Kembali lagi ke keyakinan, karena memang ini adalah fondasi dasarnya pada kegiatan budaya positif. Nah, keyakinan apa yang telah kamu langgar, keyakinan apa yang telah tidak kamu laksanakan. Mungkin dia akan menjawab keyakinan ini dan keyakinan itu. Kemudian kalau misalnya kamu sudah mengetahui ada keyakinan yang kamu tidak laksanakan, apakah kamu masih yakin dengan keyakinan itu? Kalau misalnya dia masih yakin, nah kalau kamu yakin, kira-kira bagaimana caranya supaya kamu bisa kembali ke keyakinan itu? Jadi seperti itu saja caranya untuk menyelesaikan masalah siswa. Baik, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Materi yang ada pada budaya positif ini yang kami pelajari di modul guru penggerak itu sebenarnya sangat padat sekali. Di sini saya hanya berusaha untuk menyampaikan poin-poin penting yang menurut saya itu baik untuk disampaikan. Kemudian di sini dari hal-hal yang kita dapatkan di sini itu sekali lagi ini bersifat universal. Bukan hanya bisa digunakan untuk siswa, tapi bisa jadi ini bisa menjadi ilmu parenting bagi kita. Misalnya kita ini bapak ibu
di rumah juga ada anak yang kebetulan sudah berkeluarga, itu bisa juga dijadikan sebagai bahan parenting. Nah, baiklah, jika misalnya ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, selanjutnya saya serahkan dulu kepada Bapak Moderator untuk masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Ibu Marni, dan saya yakin dan percaya bahwa banyak hal di benak kita yang ingin kita konfirmasi kepada pemateri atau hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada pemateri. Kami buka kesempatan tanya jawab untuk 3 orang di sesi 1 ini ya. Kalau ada pertanyaan atau silakan raise hand yang untuk yang mau bertanya. Saya langsung Bu ya ke Pak Ahmad yang raise hand. Yang kedua ada Ibu Harliana. Saya berharap Pak Ahmad langsung masuk pada pertanyaan intinya. Siap. Ya, saya kira untuk aturan yang sama untuk penanya yang ingin menyampaikan pertanyaan, langsung masuk pada intinya. Ya, saya kira seperti itu. Saya untuk kesempatan pertama saya serahkan ke Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu adalah, bisakah pemateri memberikan contoh kasus yang biasa terjadi pada peserta didik berdasarkan teori kebutuhan dasar manusia? Jelas Pak? Jelas Bu? Jelas Pak. Ya, langsung saja Pak. Sekian dan terima kasih. Pertanyaannya. Oke. Lanjut. Lanjut Pak, lanjut. Dilanjutkan pertanyaan selanjutnya karena biasanya itu pertanyaannya saling berkaitan. Ya. Bu Marliana ya, lanjut. Suaranya Bu tidak kedengaran. Ibu Harliana suaranya tidak kedengaran. Tidak kedengaran suaranya Ibu Harliana. Pak Alwi Hajar dulu mungkin. Pak Alwi Hajar ya. Pak Alwi dulu ya. Sambil menunggu Bu Harliana men-set voice audionya, mic-nya. Silakan Pak Alwi. Halo Pak Alwi. Sudah kedengaran Pak? Ya, sudah. Iya. Oke, terima kasih banyak. Materi yang menarik sekali. Tadi saya sempat membaca di segitiga restitusi ada yang namanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, berarti pada saat kita mau membuat keyakinan kelas itu berarti harus ada kesepakatan kelas yang harus kita buat terlebih dahulu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas dan mungkin bisa diberikan contoh bagaimana kesepakatan kelas itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung ke Bu Harliana. Ada Pak Pimpinan, Bapak Kepala Sekolah. Silakan Pak. Dari ikuti Yang raise hand, yang pakai nama akun Tabe Rudi Yunus SMKN Limboro. Yang ada raise hand dari nama akun Rudi Yunus SMKN Limboro. Ya, Ibu Harliana kalau misalnya tidak bisa suaranya bisa ya. Bisa di kolom chat Bu Harliana nanti dibacakan. Ya, sudah masuk pertanyaan dari Bu Harliana melalui kolom chat.
bagaimana peran masing-masing warga sekolah dalam membangun budaya positif di sekolah. Bu Marni mungkin Bu pemateri bisa lihat langsung. Oke. Sudah Pak. Dilepas raise hand-nya Bu Harliana, minta tolong. Oke. Ya. Saya kira bisa langsung dulu dijawab oleh pemateri. Untuk 3 pertanyaan yang telah masuk tadi, mungkin sudah dicatat langsung Bu ya. Sudah. Saya tidak usah ulang. Oke, kami persilakan kepada Ibu pemateri. Bu Marni, silakan. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang telah melontarkan pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman. Yang pertama itu dari Bapak Ahmad tadi, menanyakan tentang bisa tidak disebutkan contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan tadi 5 pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kalau misalnya contoh-contoh yang bagaimana nih yang terjadi di sekolah berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Contohnya di sini ketika misalnya di dalam kelas ada anak-anak yang berusaha mengambil makanan temannya, itu bisa diidentifikasi dulu. Siapa tahu mungkin dia ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Misalnya mungkin dia kekurangan makanan atau apa misalnya. Atau misalnya seperti ini. Ada anak-anak yang bolos tapi bolosnya ke perpustakaan misalnya. Di perpustakaan itu kan suasananya dingin ada AC-nya. Jadi kita identifikasi dulu kenapa nih anak-anak sampai bolos dari ruang kelas cuma ke perpustakaan saja, tapi di sana juga tidak belajar. Bisa diidentifikasi, misalnya siapa tahu ke sana hanya karena mau ngadem saja, berarti itu juga kebutuhan masuk ke dalam survival. Kenapa? Karena di sini juga berkaitan dengan makanan, tempat tinggal, minuman, itu masuk semua ke dalam kategori kebutuhan bertahan hidup. Atau misalnya seperti ini, satu contoh lagi, misalnya ada anak-anak yang tidak datang sekolah dengan alasan di sore hari dia membantu orang tuanya, kemudian diselidiki, mengapa sih dia bekerja membantu orang tuanya? Ternyata untuk kebutuhan ekonomi, untuk membeli bahan makanan. Jadi di situ kita bisa mengklasifikasi, oh ternyata anak-anak ini kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dengan mengetahui itu berarti kita bisa melakukan tindakan yang tepat dengan masalahnya. Kemudian untuk yang kedua, contoh kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Dalam kelas biasanya kita mengajar itu biasanya ada anak-anak yang rese, suka mengganggu temannya. Misalnya yang ada perempuan berkelompok, kemudian ada laki-laki yang ke situ mengganggu. Nah, itu bisa dicari tahu dulu kira-kira mengapa dia melakukan seperti itu. Mungkin ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Nah, bisa jadi dia ingin diperhatikan. Jadi kalau kita sudah tahu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari anak-anak ini sehingga melakukan kesalahan, kita juga bisa memberikan penanganan yang tepat. Kemudian untuk contoh kebebasan dalam memilih, misalnya seperti ini, anak-anak ingin menata kelasnya bernuansa ini, tapi wali kelasnya tidak mengizinkan untuk itu, tidak boleh seperti itu Nora. Itu bisa jadi anak-anak mulai malas. Kenapa? Karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kebutuhan apa itu? Kebutuhan kebebasan. Dia tidak bebas berekspresi misalnya. Atau misalnya seperti ini, kebebasan dalam memilih anggota OSIS misalnya, ketua OSIS lah misalnya. Jadi tidak boleh ada tendensi kepada anak-anak kita, nanti kalau pemilihan OSIS, kamu harus dengarkan saya sebagai wali kelasmu, pilih si ini. Itu bisa jadi menimbulkan kecemasan atau ketidaknyamanan pada peserta didik. Nah, itu bisa masuk ke dalam masalah anak-anak pada kategori kebutuhan dalam kebebasan. Kemudian, yang keempat, kebutuhan kesenangan. Misalnya seperti ini, saya mengajar matematika, saya sudah menjelaskan jauh, panjang, lebar dengan contoh yang banyak, tapi anak-anak ternyata tidak mengerti juga. Kita bisa identifikasi masalahnya, ini kenapa ini? Oh, ternyata dia bosan. Ternyata dia bosan berada di dalam lingkungan, di dalam ruang kelas, ataupun bosan dengan metode yang itu-itu saja. Mungkin dia butuh metode yang lebih ke bermain atau apapun itu, sehingga mereka jauh lebih
merasa senang di dalam kelas. Jadi kita bisa identifikasi, oh dia tidak terpenuhi kebutuhan fun-nya atau kesenangannya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan akan penguasaan. Artinya ini berarti dia anak-anak membutuhkan pengakuan. Anak-anak membutuhkan pengakuan. Ketika misalnya dia melakukan sesuatu yang menurutnya spektakuler, dia itu harus diberi penghargaan ini. Kalau tidak diberi penghargaan, bisa-bisa dia mengatakan, saya malas untuk melakukannya itu lagi karena begitu saja, tidak ada apa-apa, tidak ada penghargaan atau apapun. Jadi kalau bisa ketika misalnya anak-anak melakukan sesuatu yang mungkin walaupun itu kecil, tidak ada salahnya kita memberi penghargaan, tapi dalam konteks penghargaan itu bukan satu-satunya tujuannya, karena ketika penghargaan itu menjadi tujuan, berarti itu masuk lagi ke dalam kategori tidak baik, tidak positif. Tapi ketika motivasi itu hanya sekedar stimulus supaya dia lebih giat, tidak, itu boleh saja dalam teori 5 kebutuhan dasar manusia ini. Saya pikir seperti itu pertanyaan dari Pak Ahmad. Bagaimana, apakah saya lanjut jawab dulu atau diserahkan dulu sama yang bertanya, Pak Moderator? Dilanjut saya jawabannya, Bu. Oke, jangan kalau ada feedback terus. Untuk Bapak Alwi Hajir, saya izin share screen dulu karena ini sudah saya lakukan di kelasnya anak walinya Ibu Jannah. Cara membuat keyakinan kelas. Cara membuat keyakinan kelas. Karena tadi kan seperti yang saya katakan bahwa untuk melakukan restitusi itu kita berdasar pada kesepakatan keyakinan kelas. Jadi bagaimana nih caranya membuat keyakinan kelas? Pertama, itu saya lakukan di kelasnya Ibu Jannah itu hari pada saat porseni. Yang saya lakukan adalah saya melakukan curah pendapat. Saya melakukan curah pendapat dengan peserta didik 11 busana 1. Yang saya lakukan adalah saya bertanya dulu, apakah kalian seluruh anak-anakku yang ada di sini punya cita-cita? Jawabannya semarak itu. Saya ada Bu. Ada yang mengatakan saya ingin menjadi ASN. Nah, kemudian saya tanyakan, kalau Anda punya impian, tentunya itu harus membutuhkan usaha. Dalam usaha itu harus ada keyakinan yang kuat. Nah, jadi saya kemudian bertanya kembali, apakah ada impian yang kalian inginkan sehingga kelas ini menjadi kelas impian yang nyaman, yang kalian selalu rindukan setiap harinya? Kemudian mereka jawab lagi, ada Bu. Nah, saya biarkan mereka mengeluarkan pendapatnya. Ini beberapa impian mereka di kelas 11 busana 1. Dan tidak semuanya saya tulis di sini. Di antaranya, mereka memimpikan kelas yang religius. Mereka memimpikan kelas yang nyaman, bersih, indah. Mereka memimpikan kelas yang kompak. Mereka memimpikan kelas yang unggul. Mereka memimpikan kelas yang disiplin. Mereka memimpikan kelas yang peduli. Mereka memimpikan kelas yang kreatif dan inovatif. Mereka memimpikan kelas yang berprestasi. Mereka memimpikan kelas yang tidak ada bullyingnya. Mereka memimpikan kelas yang menghargai perbedaan. Mereka memimpikan kelas yang mandiri. Mereka memimpikan kelas yang beradab. Mereka memimpikan kelas yang aman. Mereka memimpikan kelas yang harmonis. Dan mereka memimpikan kelas yang melek teknologi. Luar biasa mimpi anak-anak kita. Terus saya tanya lagi, untuk mendapatkan impian kalian ini tentu saja tidak bisa dong kalau hanya bermimpi saja tidak melakukan sesuatu. Kita harus munculkan keyakinan. Pada akhirnya saya ajak mereka untuk memunculkan keyakinan-keyakinan apa yang bisa dilakukan untuk mencapai kelas impian mereka, tentu saja berpedoman pada nilai-nilai kebajikan. Jadi apapun keyakinan yang mereka munculkan harus berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini dia hasil kesepakatan pada hari itu tentang keyakinan kelas di kelas 11 busana 1. Di antaranya, dia sendiri yang mengungkapkan bahwa mereka mampu hadir di kelas tepat waktu. Jadi ini adalah sebuah transformasi, anggap saja transformasi dari peraturan kelas ke keyakinan kelas. Walaupun mungkin belum bisa dilaksanakan secara optimal, tapi paling tidak biarlah beriringan terlebih dahulu karena ini adalah langkah awal. Mereka mampu hadir di kelas tepat waktu. Mereka mampu meletakkan barang sesuai pada tempatnya. Mereka selalu minta izin atau mengangkat tangan jika ingin berbicara
ketika gurunya lagi mengajar. Mereka yakin mampu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Mereka mampu saling menghargai sesama teman. Mereka mampu saling peduli sesama teman. Mereka akan selalu berdoa sebelum dan setelah belajar. Mereka mampu menunjukkan rasa hormat kepada guru. Mereka mampu menyimpan HP-nya pada saat proses pembelajaran kecuali mendapat izin dari gurunya. Mereka mampu bersikap baik kepada sesama teman. Mereka mampu mengerjakan tugas tepat waktu, mereka mampu mendengarkan perkataan guru, dan mereka mampu menjaga keseragaman pakaian. Artinya di sini keyakinan inilah yang akan menjadi pedoman ketika di suatu waktu ada anak-anak yang bermasalah. Coba kamu ingat dulu kembali kesepakatan keyakinan yang dulu kita buat. Jadi kita tidak merujuk kepada peraturan, tapi merujuk kepada keyakinan kelas. Kira-kira seperti itu yang saya lakukan pada saat saya melakukan aksi nyata membuat keyakinan kelas. Dan ini bisa jadi menjadi sebuah role model kepada kita semua ketika kita betul-betul ingin mempraktekkan yang namanya budaya positif. Ya, saya kira itu saja. Kemudian untuk pertanyaannya Ibu Harliana itu menanyakan tentang bagaimana peran masing-masing warga sekolah dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah ini tentu bukan hanya dari guru dan siswa, interaksi antara guru dan siswa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa warga sekolah itu bukan hanya guru dan siswa, tetapi ada guru, ada kepala sekolah, ada staf, ada operator, ada penjaga sekolah, ada ibu kantin. Semua itu harus bahu-membahu, harus berkolaborasi dengan baik untuk menciptakan yang namanya budaya positif. Karena kenapa? Ketika misalnya hanya dilakukan oleh 1-2 orang saja, tentu saja itu tidak bisa menjadi budaya. Tentu saja itu tidak bisa menjadi budaya. Jadi memang kita harus bekerja secara bersama-sama. Selain dari warga sekolah, itu juga harus terdapat hubungan yang erat antara pihak sekolah, orang tua siswa, dan juga masyarakat. Sebagaimana yang terdapat pada Tri Pusat Pendidikan, ketika kita ingin menciptakan karakter anak yang jauh lebih baik, maka ciptakanlah kerjasama yang baik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kembali lagi ke pertanyaannya, kira-kira apa yang diperanannya dari setiap warga yang ada di sekolah? Anggaplah misalnya, tadi kan saya sudah banyak membahas tentang guru. Nah, sekarang stafnya bagaimana? Stafnya juga harus berusaha untuk menciptakan budaya positif. Karena kenapa? Misalnya kita staff ini bagian pelayanan. Kita harus memberikan pelayanan prima. Jadi kalau bisa kita juga memunculkan budaya positif. Jangan karena sesuatu sehingga misalnya kita harus datang tepat waktu di tempat agar jika ada anak-anak yang membutuhkan pelayanan kita itu bisa berjalan seperti yang diinginkan dalam budaya positif ini. Jadi itu akan membudaya. Kalau misalnya kita bisa mulai dari diri kita sendiri dengan posisi kita masing-masing. Misalnya perpustakaan. Kalau pihak perpustakaan mampu membangun budaya positif di sana, pasti anak-anak akan ketika ada pelajaran yang kosong, pasti mereka merasa senang ke sana. Walaupun tidak diarahkan oleh gurunya, mereka akan senang ke sana. Kenapa? Karena stafnya yang berada di sana menerapkan budaya positif. Penjaga sekolah, terutama kalau misalnya seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, penjaga sekolah dan yang melaksanakan piket diupayakan salam, sapa, senyum, itu adalah budaya positif. Dengan seperti itu anak-anak akan merasa senang, kita juga merasa senang, antara guru dan staf akan merasa senang ketika semua budaya itu bisa kita munculkan di sekolah kita. Dan nantinya mungkin bukan saat ini, ketika di suatu waktu bisa kita lakukan secara berkesinambungan, kita akan lihat manfaatnya di suatu waktu bahwa oh seperti itu SMK Limboro. Dia sudah semakin bagus. Kenapa? Karena budayanya di sana bagus. Sudah tidak ada yang buang sampah di sembarang tempat. Kenapa? Itu bukan arahan atau aturan, tapi memang budayanya di sana begitu. Budaya antrinya juga bagus di sana. Kalau pergi berwudu itu tidak ada yang berdesak-desakan. Kenapa? Karena guru-gurunya dan semua komponen yang ada di sana melaksanakan
ilmu budaya positif yang baik. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi bukan hanya guru dan siswa, tapi ada satu hubungan yang erat untuk menciptakan lingkungan yang positif. Mulai dari pimpinan, staf, guru, penjaga sekolah, operator, dan lain sebagainya, sampai kepada subjek pendidikan kita, yaitu peserta didik kita. Karena di sini kita sama-sama mempunyai peranan penting untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi karakter yang jauh lebih baik saat ini dan di saat yang akan datang. Karena apalah artinya misalnya mereka pintar-pintar tapi adabnya tidak baik. Ya seperti itu. Jadi mungkin ketiga-tiganya sudah saya tambahkan. Kalau misalnya mau dilanjutkan dengan sesi diskusi, silakan Bapak Ibu. Kita masih sangat bisa untuk menggali, tapi ini sudah beberapa ya. Sepertinya sudah lewat dari waktu yang telah ditentukan, dan sebenarnya saya sangat dibatasi oleh durasi video karena ini tugasnya akan saya kumpulkan di tugas saya. Jadi sekiranya kalau misalnya ada pertanyaan, masih ada pertanyaan yang tidak sempat saya jawab, atau mungkin masih ada penjelasan-penjelasan lain yang kira-kira masih kurang tepat, nanti masih bisa kita diskusikan di lain tempat. Kira-kira seperti itu. Baik Kak, mungkin sudah tidak ada lagi. Sebelum acara ini ditutup, izinkan saya men-share sebuah video sebelum diakhiri kegiatan ini.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดให้ประกันชีวิตเชื่อในความดี
Baik Bapak Ibu sekalian, demikian video singkat yang saya bagikan. Di sini mungkin kita bisa mengambil dari sisi yang berbeda sejauh mana kita memaknai video itu. Menurut saya di sini saya melihat bahwa orang tersebut kita tidak mengenalnya, mungkin dia juga bukan orang yang terkenal ataupun tergolong sukses, tapi karakter yang dia bawakan itu adalah karakter yang positif. Dia melakukan sesuatunya itu dengan seperti kebiasaannya. Itu sudah karakternya. Dengan demikian, karena perbuatan baiknya, mungkin dia tidak sukses, tapi dia hidup di hati orang-orang yang bersamanya. Jadi seperti itu pula yang kita harapkan dari anak-anak kita. Walaupun mungkin di masa depan dia tidak mampu mencapai apa yang mereka cita-citakan, tapi setidaknya mereka bisa maju ke masyarakat dengan pribadi yang jauh lebih baik. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Marni selaku pemateri kita pada malam hari ini. Akhirnya waktu juga yang akan memisahkan kita Bapak Ibu sekalian. Marilah, kira tidak ada mungkin lagi pertanyaan karena sudah ditutup, dibatasi tadi. Dan saya amat yakin dan percaya bahwa masih banyak di kepala kita ini yang mau kita sampaikan. Tapi alhamdulillah Bu pemateri juga tadi sudah memberikan kesempatan untuk kita bisa komunikasi di lain waktu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah ikut bergabung salah satu calon guru penggerak Kabupaten Polewali Mandar atas nama Ibu Marni SPD dari SMK Negeri Lembono pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.